Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Irhamna ya Rabb, irhamna ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sambil menunggu Kiai Profesor Dr. Ahsin yang baru tiba, perkenankan hari ini 12 Rabiul Awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Bagi umat Islam, hidup ini jauh lebih mudah karena kita sudah punya figur yang kalau kita tiru itu benar-benar akan menguntungkan lahir, akal, batin, dunia kita, akhirat kita. Seperti membuat baju, kalau sudah ada modelnya, apa namanya, polanya, digandakan lebih mudah. Yang berat mengarang polanya. Jadi kita sebetulnya lebih simpel hidup kita. Kalau kita ingin sukses, kita tidak usah rumit. Contoh sukses yang paling sukses itu nyata, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ingin tahu kunci sukses, kunci sukses juga tidak usah rumit untuk mengarangnya, mencarinya. Kita tidak perlu mengadakan penelitian yang rumit. Sudah kita tahu saja kunci sukses Rasulullah. Mau tahu kuncinya? Ya, pelajarilah Rasulullah. Jadi ketika ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Baihaqi. Jawaban Rasulullah yang mulia ringkas sekali. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kalau kita simak hadis-hadis tentang akhlakul karimah, timbangan terberat di akhirat nanti adalah timbangan akhlak. Ketika Rasulullah dibangkitkan, kita dibangkitkan nanti di yaumul akhir, orang yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa orang yang paling tinggi imannya, paling mulia akhlaknya. Jadi kunci sukses itu adalah akhlakul karimah.
Lebih sederhana, bukan? Jadi kalau ingin sukses, apa kuncinya? Apa? Akhlakul karimah. Demikianlah hadirin, bisa dipahami? Alhamdulillah. Demikian kita akhiri saja. Akhwat pasti ingin suami yang akhlaknya paling mulia. Coba pilih akhwat, mendingan suami ganteng atau suami yang akhlaknya mulia? Dua-duanya nggak mau sama akhwatnya. Berat punya suami sangat ganteng, tapi indah punya suami yang mulia akhlaknya. Ikhwan, coba pilih, mendingan punya istri yang solehah, akhlakul karimah, atau mending punya istri yang jelek akhlaknya? Kita semua merindukan orang yang berakhlak baik. Bangsa ini bukan kurang cerdas. Kampus kita tiap tahun menghasilkan ratusan ribu sarjana. Tapi mengapa bangsa begini? Masalahnya yaitu akhlak. Kalau kita lihat para koruptor itu, pendidikannya tidak kurang. S1, S2, S3. Tapi tetap saja kalau akhlaknya buruk, tidak membawa kebaikan. Benar? Jadi sepakat kunci sukses itu apa? Akhlakul karimah. Sepakat hadirin? Ustaz Doni sepakat? Pertanyaannya, bagaimana orang bisa berakhlak baik? Sudah, tidak usah pusing-pusing. Contoh saja Rasulullah SAW. Akhlak baik itu ternyata sumbernya dari mana? Dari hati. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam diri ini ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik sekujur tubuhnya, kalau dia buruk, jelek, jelek semuanya. Jadi kalau ingin akhlaknya baik, milikilah hati yang baik. Makin jelas sekarang hadirin. Asal lebih sederhana ya. Sukses itu apa? Akhlakul karimah. Karena di akhirat yang berakhlak baik yang paling berat timbangannya. Orang ilmunya standar, ibadahnya standar, akhlaknya baik. Menurut baginda Rasul, beliau memiliki derajat ahli saum, ahli qiyam, ahli saum, ahli tahajud, ahli tilawah Quran. Orang ahli ibadah akhlaknya buruk seperti wanita yang mengurung seekor kucing, padahal beliau ahli ibadah, kucing tidak diberi makan, tidak diberi jalan untuk mencari makan, hiya finnar, tuh neraka. Jadi buah dari semua ibadah adalah akhlak. Akhlak datang dari mana? Dari hati. Jadi yang paling harus kita pelajari adalah ilmu hati. Nah, pertanyaannya, hati kan bagi 3 jenis: qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Ada yang hatinya mati, baik buruk sudah tidak bisa istafti qalbak. Yang hatinya mati tidak bisa ditanya hatinya, baik buruk hanya berdasarkan nafsu, nauzubillah. Yang qalbun marid, hatinya berpenyakit, tidak sehat. Kalau tidak sehat, dia tidak bisa mengambil keputusan yang baik hatinya. Kalau qalbun mayit, tidak ada yang bisa ditanya. Kalau orang mati tidak bisa ditanya, tapi orang hidup berpenyakit bisa ditanya,
tapi belum tentu benar jawabannya. Yang paling top adalah qalbun salim, yang hatinya selamat, bersih. Pertanyaannya, kita ini qalbun yang mana? Coba jawab. Jawab. Oh, tidak ada yang jawab. Hadirin, qalbun yang mana? Pasti ngakunya qalbun salim. Saya lupa ngasih tahu, ciri-ciri ya hati yang berpenyakit adalah tidak ngaku. Sejujurnya kita yang mana, Han? Sekarang lumayan ya, ada kejujuran sesudah terdesak. Kita mau wilayahnya hati yang berpenyakit. Nah, jadi apa yang dinamakan qalbun salim? Ini mulai menjurus nih hadirin. Sukses itu akhlakul karimah, benar? Akhlakul karimah datang dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu yang seperti apa? Ayo, siapa yang bisa jawab hadiahnya umroh? Ketemuan di depan Masjidil Haram. Ya mau di mana lagi? Umroh kan pasti di Masjidil Haram, hadirin. Jadi orang itu punya qalbun salim tergantung zikrullah ta'ala. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang beliau ini benar-benar setiap saat beliau berzikir kepada Allah. Jadi kebeningan hati itu sebanding dengan tingkat ingat yakin ke Allah. Makin rapat zikirnya kepada Allah, itu hati makin bersih, hadirin. Makin jarang zikir, makin berpenyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebaik-baik amal untuk kalian? Wa azka inda malikikum, dan yang paling suci di sisi Rob kalian, dan yang paling mengangkat derajat di sisi Rob kalian. Wa khairin lakum min infaqidz zahab wal firaq, dan lebih baik dari menginfakkan emas dan perak. Wa khairin lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum wa tadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kalian memenggal kepala mereka atau mereka memenggal kepala kalian, atau syahid fi sabilillah. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar ya wahai Rasulullah, kami ingin tahu amal apa itu. Maka Nabi yang mulia menjawab, "Zikrullahi ta'ala." Itulah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sahih Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Masya Allah. Jadi amalan yang paling baik, amalan yang paling suci dalam pandangan Allah yang menciptakan diri-diri kalian, amalan yang paling meninggikan derajat, amalan yang lebih baik dari menginfakkan harta, emas dan perak, dan lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh, engkau ditebas, engkau menebas, engkau ditebas, itu zikrullah ta'ala. Ini kuncinya, hadirin. Jadi tidak ada cerita akhlakul karimah orang yang kurang zikir. Kita coba buktikan ya, bahwa zikirlah yang membuat qalbun salim. Sekarang penyakit riya. Riya ini penyakit hati. Senang dipuji oleh makhluk,
senang dengan penilaian kedudukan di hati makhluk. Ditimpa zikir lewat itu. Kalau orang ini contoh ya, mau mengatasi ria oleh zikir, semua jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Ini sedang zikir nih, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu amalan kita, Allah tahu tidak? Orang menghargai, orang tidak menghargai kebaikan kita. Kalau kita berbuat baik, Allah suka tidak? Apakah ada yang tidak dilihat oleh Allah? Semuanya dilihat. Apakah ada yang tidak ada balasannya? Semua ada balasannya. Semua ada balasannya. Mungkinkah ada yang terlupa oleh Allah membalas hambanya? Mungkinkah ada yang terlewat? Jawab. Mungkinkah ada balasan dari Allah yang tertukar, yang meleset, yang tertunda? Mungkinkah ada balasan dari Allah yang bisa menghalang-halangi, yang menolak? Pasti ketemu, beres, udah itu. Jadi kalau zikirnya begitu, udah nggak ada lagi cari muka orang, karena kita sudah tahu ini Allah ngeliatin terus, ini Allah yang menilai, ini Allah yang membalas. Setiap saat pasti akan dibalas oleh Allah kebaikan kita. Lalu apa perlunya kita pusing dengan penilaian makhluk? Benar? Ada yang menghina pakai zikir. Sok mau menghina apa sama Om? Kemarin ada yang nanya, kalau haji pulangnya disebut haji, kalau umroh apa pulangnya? Om, ya umroh. Tidak usah ditiru hadirin, tidak ada dalilnya. Kita dihina, fokus kepada yang menghina, sakitnya sampai di sini. Kita dihina, fokus kepada Allah. Coba, yang menghina ciptaan siapa? Yang menghina, dia bisa menghina kita dengan izin Allah, bukan? Izin Allah, pasti ada hikmahnya. Adakah izin Allah yang sia-sia? Pasti ada hikmahnya. Apakah ada perbuatan Allah yang jelek? Berarti dihina orang pasti mengandung kebaikan, benar? Coba tafakuri. Zikir ini menghina dengan izin Allah. Dengar penghinaannya apa? Oh, ternyata penghinaannya tidak seberapa dibanding dengan kehinaan yang Allah tahu tentang diri kita. Jatuhnya jengkel atau syukur? Tuh, begitu. Kita dihina si banyak omong. Dia tidak tahu kita banyak cicilan, banyak hutang, banyak aib, banyak maksiat, banyak dosa. Kalau ingat ke Allah, jatuhnya tidak emosional. Zikir itu harusnya seperti itu, bukan sekedar hanya menyebut nama Allah. Menjelang nikah batal, dia sudah bikin surat undangan, tapi pada tanggal yang sama memang dia menikah, tapi dengan yang lain. Sakitnya sampai di mana? Sini. Kalau ingat sama itu, pengkhianatan, kezoliman. Sekarang pakai zikir. Siapa yang ngatur jodoh? Kalau jodohnya pasti jadi tidak? Kalau bukan jodohnya, bekal nikah tidak? Sudah beres. Tapi sudah kami buat surat undangan. Habis berapa? Berarti rezeki percetakan, benar? Uang dipakai bikin surat undangan, uang siapa? Tuh, tapi saya sedih, normal.
tingkat luka di hati sebanding dengan tingkat melupakan Allah. Kalau saking kuatnya cinta ke makhluk dan lupa ke Allah, itu pasti perih. Tapi siapapun yang lebih menyukai apa yang Allah putuskan, tidak akan seperih orang yang melupakan Allah. Neng, katanya nggak jadi nikah sama itu. Iya. Wah, kasihan. Kenapa kasihan? Batal begini gimana? Ya namanya juga bukan jodoh saya. Atau nanti kamu dengan siapa? Waktunya. Sekarang waktunya perih aja. Nah, itu pasti. Apakah Allah tahu yang perih hati? Tahu. Apakah Allah tahu yang perih itu ambil wudhu kemudian sujud? Ya Allah, saya terima semua keputusan ini. Walaupun engkau tahu enggak gampang ya Allah. Kenapa ini seperti yang menjiwai gini? Allah tahu dia menangis. Allah tahu. Tapi itulah mungkin yang menggugurkan dia sebelum nikah banyak dosa. Berapa banyak dosa daripada ditebus di akhirat, mending sakit begitu aja. Nggak lama kok, nanti juga pada waktunya kalau istighfar oleh Allah dihibur. Oh, hati ini milik Allah. Kalau Allah mau bikin tenang, tinggal dibuka hikmah saja. Kalau Allah mau bikin hati kita tenang, tinggal disingkap aja ngerti hikmahnya. Nggak jadi sedihnya, percayalah. Pas begitu tahu ternyata suaminya ini ahli smackdown. Alhamdulillah saya nggak jadi sama dia ya. Karena calon istrinya harus smack lady ya. Banyak hikmah. Zikir. Punya hutang, coba ingat ke hutang saja, nggak ingat ke Allah, nyelek. Ingat sama yang nagih, lebih nyelek. Ingat sama Allah, pemilik langit dan bumi, penguasa lalu lintas rezeki. Yakin ketika jatuh tempo belum punya uang, datang kepada yang menghutangi. Pak, mau bayar? Saya belum punya uangnya. Mau apa ke sini? Kalau tidak punya uang, saya lebih membutuhkan uang daripada kamu. Karena saya ingin mempertanggungjawabkan, Pak. Saya tidak akan lari. Alasan mah gampang. Yang penting mah bayar. Insya Allah, Pak. Saya datang ke sini untuk menunjukkan bahwa saya tidak akan lari. Akan saya bayar, insya Allah. Jangan banyak omong. Duit yang penting. Insya Allah. Pulang ke rumah, sholat. Ya Allah, Engkau suka kepada orang yang bertanggung jawab. Saya lakukan datang ke dia untuk mempertanggungjawabkan. Engkau dengar setiap perkataannya. Semoga penghinaannya menjadi penggugur dosa saya. Ya Allah, hanya Engkau yang menguasai lalu lintas rezeki. Hanya Engkau yang bisa membayar hutang ini. Saya percaya Engkau akan membayarkan ya Allah. Keluar doanya. Bagaimana doa lunas hutang? Allahumma lunasi. Gimana Ustaz Doni kemarin waktu hutang lunas itu gimana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasm wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Hutang banyak, doa nggak hafal, pasti nyelek pisan hatene. Hadirin jangan takut. Allah tahu hutang kita, Allah tahu air mata kita, Allah tahu tertekannya kita. Tapi kita husnuzon kepada Allah. Ya, beda. Nggak akan lari. Dihina orang kecil, dihina Allah besar. Kalau orang sudah yakin ke Allah mah enggak gentar tuh.
Karena sudah minta ke Allah yang terbaik, ditolak, berarti bukan ini tempat terbaik. Benar? Jualan. Kalau orang zikirnya kuat kepada Allah, itu tidak ada tipu-tipuan. Beres-beres sambil zikir, ya Allah, Engkau takdirkan saya jadi pedagang. Yang saya harapkan adalah keridoanmu selama saya berjualan ini. Rapikan, ini yang mentah, yang matang sudah sangat matang. Ada yang membeli, ya Allah Engkau datangkan. Berapa ini? 10.000. 1.000 ya dek. Mata ke pembeli, hati ke Allah. Ya Allah, Engkau datangkan orang ini untuk menambah pahala sabar bagiku. Belum bisa Bu, ini modalnya 7.500. Baik kalau gitu, 2.000 ya dek. Ibu kenapa nawar 2.000? Asli dek, saya cuma punya uang 2.000. Anak saya pengen mangga. Saya tahu ini harganya 10.000. Ibu pilih mangga yang ibu suka. Gak apa-apa 2.000. Beneran deh? Benar. Ada rugi? Tidak ada rugi dalam kebaikan Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ini Allah sedang memperhatikan saya Bu. Jarang pembeli seperti ibu. Ini ladang amal spesial bagi saya. Biasanya saya merasa untung tuh hanya dengan uang. Sekarang saya untung bisa membuat ibu bahagia, anak ibu bahagia. Ayo Bu, ambil Bu, yang paling bagus. Ini Allah lagi ngeliatin saya Bu. Enak lihatnya, enak dengarnya. Kira-kira naksir nggak akhwat sama yang begitu? Orang yang yakin ke Allah mah nggak akan licik. Mau apa licik? Hah? Jujur dari Allah, tidak jujur juga dari Allah, benar? Bedanya tidak jujur statusnya jadi haram, kalau jujur barokah. Apa urusan kita dengan jumlah uang? Urusan kita adalah Allah ridho tidak ke kita. Jumlah itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah Allah ridho, benar? Kalau benar tidak? Bagaimana nih? Kiri kanan pada jualan? Ya nggak apa-apa. Ini hamba Allah, ini hamba Allah. Ini udah ada rezekinya, ini udah ada rezekinya. Untuk saya tidak akan ke situ, untuk situ tidak akan ke saya. Di mana tempat dengki? Memangnya Allah bingung kalau deketan begini? Emangnya bisa ketuker? Allah mau ngasih ke kita, tiba-tiba kepleset jadi ke sana. Mungkin sambil jualan berzikir, tidak perlu kita ya Roja, ya Roja. Saya di sini ya Allah. Nggak usah ngomong gitu hadirin, nggak sopan bisa. Zikir mah zikir weh. Tiba-tiba dia belok ke sana, ya Rojak, ya Rojak. Jadi seperti mancing begini. Ya Rojak, ya Rojak mah. Hadirin, kenapa? Kenapa kita harus ke kita aja? Kenapa kalau Allah ngasih kepada hambanya yang sebelah kita sakit hati? Apa urusan kita? Allah tahu keperluan pedagang di sebelah kita. Dia harus bayar anaknya sekolah, kontrakannya hampir habis, ibunya sedang sakit. Allah tahu keperluan dia. Apa urusan kita jadi tidak suka dengan rezeki kepada orang lain? Kita senang-senang aja. Allah ngasih rezeki ke sebelah, ngasih rezeki ke sini. Kenapa kita harus ikut campur kepada pembagian dari Allah? Itu zikir hadirin. Benar? Senang aja. Ini dapat banyak, untung 100.000, ini 200.000, kita untung 10.000. Ya terserah Allah. Mungkin hari ini untungnya adalah punya waktu lebih banyak ngaji. Untungnya adalah pahala sabar, pahala berbaik sangka, pahala senang dengan karunia yang Allah berikan ke yang lain. Kan tidak harus tiap hari dapat uang.
Benar? Tidak harus setiap hari sesuai dengan keinginan kita. Ingin boleh, tapi Allah ya suka-suka aja. Jangan ngatur Allah. Kira-kira pedagang itu disukai Allah enggak kan? Oh, itu yang membuat begini nanti sebelahan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Zikir. Ibu ngurus anak. Kamu ini jengkelin sekali. Atuh anak kecil kalau enggak nakal enggak lucu. Mau punya anak kecil dari kecil udah soleh. Justru serem ya. Lucunya anak teh begitu. Yang cicing dia. Coba mau punya anak kecil, diam bu. Ibu harus banyak wirid. Oh, lebih menegangkan akhirnya. Mata ke anak, hati ke Allah. Itu anak sepenuhnya ciptaan Allah. Orang tua kita gitu ya, kalau jadi orang tua gak bisa bikin anak. Gambar anak saja gagal total. Sehelai rambut saja nggak bisa kita, nggak ngerti bagaimana bikin rambut. Jangan rambut lah, bulu ini satu aja nggak bisa. Bagaimana bisa bikin bulu satu? Lihat anak, ingat Allah. Anak cakep, zikir, jadi tawadu. Jangan sampai anak cakep, ih ibu bapak anaknya cakep. Ya gimana orang tuanya? Justru orang melihat orang tuanya kurang, ya enggak? Tapi anak lucu, Allah yang nyiptakan. Iya benar. Kalaupun dia anggap ada kekurangan, itu juga ciptaan Allah. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Versi kita saja cacat itu, tapi tidak ada ciptaan Allah yang cacat. Benar? Semuanya sempurna menurut ilmu Allah, menurut perhitungan Allah. Mau nggak ada kakinya, nggak ada mata dan sebagainya, itu pasti sempurna. Gak gampang kecuali kemahasempurnaan Allah. Punya rencana sendiri Allah. Benar? Anak nangis, bangun, kita jadi capek. Ini ya Allah penggugur dosa saya. Suatu saat anaknya rada-rada nakal, tafakur, ini persis saya waktu dulu. Astagfirullah ya Allah. Seperti ini mungkin perasaan orang tua dulu. Ingat ke orang tua. Banyak hikmahnya itu anak begitu. Tidak ada yang bisa membulak-balik hati anak selain Engkau ya Allah. Saya tidak kuasa apapun terhadap anak. Ingin anak soleh, hanya Allah yang bisa menyolehkan. Sebagai orang tua paling bisa satu, tobat. Karena kita belum bisa memperbaiki diri. Ingin anak jujur, saya jujur tidak. Allah tahu nih, Allah tahu kelakuan orang tua yang aslinya, yang tidak diketahui oleh anak istrinya. Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin anak jujur, kita dalam pandangan Allah jujur tidak. Ingin anak tidak berbuat maksiat, kita ahli maksiat bukan. Ingin anak sopan, kita sopan tidak dalam pandangan Allah. Mati-matian jadi orang tua yang disukai Allah. Mudah-mudahan hadiahnya dititipi anak soleh. Beda hadirin dengan yang merasa bisa menyolehkan anak. Oh, sekarang ilmu apa? Psikologi anak dan sebagainya. Ilmu sekarang banyak, tapi dulu di kampung mah pada enggak banyak ilmunya ibu-ibu teh ya. Lugu aja.
tapi semuanya pakai hati, minta tolong ke Allah dalam doanya tuh. Ya Allah, saya mah orang bodoh, tidak tahu ilmu mengurus anak, ampun ya Allah, ampun. Itu lebih disukai Allah daripada ini. Menurut sistem ya, di dalam tatanan neuron di otaknya terjadi fluktuasi yang integritas dan waduh, akhirnya ngejongkeng sendiri itu orang tua. Bukan tidak boleh hadirin belajar yang rumit-rumit, tapi udah nggak bisa ngerubah tanpa izin Allah, benar? Kalau kurang zikir mah capek ngurus anak, apalagi yang anaknya 11 ya. Kenapa saudara lihat saya begitu? Mentang-mentang saya anak 11 punya Allah semuanya, tinggal nangis we jadi orang tua, belum jadi orang tua yang benar. Tinggal minta maaf ke anak, belum bisa ngedidik dengan baik. Nggak bisa dengan kehebatan kita, hanya dengan kehebatan Allah anak jadi robah. Sekarang anak pergi jauh, coba gimana ngontrolnya? Gak bisa pak. Anak 2 beda kota udah pusing, anak 11 beda kota gimana pak? Tapi tiap kota milik Allah, tiap anak dalam genggaman Allah, nggak bisa lepas tiap anak tuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kirim doa yang bagus, akui kelemahan, akui ketidakberdayaan, akui kebodohan, akui kekotoran kita sebagai orang tua. Oh, itu lebih berharga daripada beragam teori yang membuat kita ujub dan melupakan Allah. Begitu. Punya istri, kalau nggak ingat ke Allah mah jengkelin. Perlu saya bacakan hadirin? Ustaz Doni sudah dengar belum yang ini? Perlu saya bacakan, jangan tulisan tentang istri. Ini bukan istri-istri saya ya, tapi kisah ini menarik. Boleh saya bacakan, ini variasi saja hadirin. Bacakan, jangan ambil keputusan. Kalau baca, baca, kalau enggak. Jangan suka enggak jelas gitu ah. Baca. Ini dalilnya wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau enggak ingat Allah, ini bisa penyakitnya bisa kumat bertubi-tubi. Mana lagi hadirin? Jangan dimasukin ke hati akhwat ya ibu-ibu. Ini hanya kiriman orang, tidak ada dalil sahih dan sebagainya. Obrolan suami istri. Perlu saya bacakan? Istri mengatakan, "Pak, mau dimasakin apa nanti malam?" Suami berkata, "Terserah." Jangan bilang terserah dong, Pak. Bikin bingung aja yang mau masak. Ya udah, opor ayam atuh. Ayam mahal, Pak. Ya tuh, goreng tempe. Kalau gitu tempe di warung itu sekarang nggak ada yang bagus, kedelainya ancur-ancur. Ya atuh sederhanain aja, sambal sama telur. Aku juga senang kok Mak. Kayak nggak tahu aja cabai itu udah gila-gilaan harganya Pak. Ya udah tuh beli aja yang gampang di warung Padang yang praktis. Tuh kan, kamu nggak menghargai aku. Aku pengen masak buat suami malah disuruh beli, bilang aja masakanku nggak enak, iya kan? Iya kan? Suami menggigit wajan katanya gitu. Kalau nggak zikir kayak gitu Pak. Pak, libur panjang nih, enaknya kemana ya? Suami makin waspada. Ke pantai aja lah. Yuk mah. Jangan Pak, banyak ubur-ubur, bahaya. Atau sekali-kali kita ke villa di puncak, ini musim hujan Pak, macet, licin, menderita. Atau ke kebun binatang, wow capek atuh Pak, muter, panas.
sambil mengelus rambut istrinya, atau gimana liburannya di rumah aja sambil masak resep barunya. Tuh kan, kalau diajak liburan pasti ujungnya di rumah aja. Nggak ngemodal banget sih Pak nyenengin istri. Kalau kurang zikir nyungsep nih suami. Terakhir satu lagi ya. Udah aja cukup ya. Teruskan. Pak, lihat tuh. Itu pasangan ngejomplang banget ya. Yang mana Bu? Itu. Istrinya cantik menjulang kayak model, suaminya kok pendek begitu ya Pak? Kalau menurut Papa, suaminya beruntung enggak? Ya jelas dong beruntung, Mak. Mulai istrinya curiga, Papa sepertinya enggak beruntung ya punya istri aku. Udah enggak tinggi, enggak putih, enggak cantik, ya kan? Enggak gitu dong Bu, Papa sayang sama ibu, Papa beruntung banget punya istri ibu. Kalau beruntung, kenapa Papa ngeliatin wanita itu melulu? Lah katanya kan suruh dilihatin. Suami diare katanya. Terakhir ya, saya jarang ceramah kayak gini nih hadirin. Pak, itu pasangan enggak banget deh. Suami udah trauma nih, pasti masalah ngobrol. Diam aja. Pak, kok ngelengos aja sih? Lihat dong itu, suaminya ganteng, imut kayak Sahrul. Istrinya kok tua bener ya Pak ya? Suami nengok sekilas. Kok Papa diam aja sih? Pasti Papa ngerasa senasib ya sama Bapak itu. Papa ganteng, imut, awet muda, sedangkan Mama cepat tua. Ya kan? Ya kan? Ngaku. Nah, suami stroke hadirin. Ini kalau nggak pakai zikir begitu Pak. Tapi kalau pakai zikir mah senyum. Ya Allah, ini yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok, disabarin. Rasulullah mah dah tenang ya. Aisyah cemburu menumpahkan mangkoknya. Rasulullah mah pungut pecahannya, kalem begitu karena zikir. Ini ciptaan Allah nih istri, lagi ladang pahala buat suami untuk bersabar, untuk memberi contoh baik. Coba kalau nggak zikir, istri ngebanting piring, suami ngebanting istri, inilah dosa. Hadirin zikir, macet zikir ya. Ada nyamuk, zikir ya Allah, Engkau ciptakan nyamuk. Tafakur ya Allah. Alhamdulillah, saya enggak jadi nyamuk ya Allah. Kalau jadi nyamuk, cari makan aja jiwanya terancam. Berapa banyak nyamuk yang wafat mencari makan. Sedang makan jiwanya terancam, benar? Berapa banyak nyamuk yang gugur ketika sedang makan. Selesai makan juga jiwanya terancam. Lihat dinding merah-merah itu ya, dikejar tuh hadirin. Berapa banyak yang syahid sesudah makan. Lihat nyamuk tuh bisa keluar air mata, itu maha suci Allah. Nyamuk tidak pesan jadi nyamuk, sebagaimana kita tidak pesan jadi orang, benar? Coba kalau kita ditakdirkan jadi nyamuk ya. Itu zikir. Lihat nyamuk tuh jadi nambah yakin, nambah syukur ke Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masih ingat kecoa? Sedang jongkok di toilet, tiba-tiba kecoa terpleset di depan, plek. Coba, kecoa terlentang di depan kita. Yang kepikir apa? Sendal. Digimanain kan? Jujur digimana? Kalau enggak zikir Pak, udah tidak berdaya, bayangkan. Telentang, dipukul. Saudara tahu tidak? Itu di lubang sana, itu calon mempelainya sudah ada dengan keluarga besar.
Itu kecoa ciptaan siapa? Itu kecoa terpleset dengan izin siapa? Ada hikmahnya tidak? Ada hikmahnya tidak? Mungkinkah ada kejadian sia-sia? Mungkinkah ada kejadian sia-sia? Ma khalaqata hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, syuk pluk di depan. Ya Allah, Maha suci Engkau yang menciptakan kecoa ini. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih ini kecoa. Ambil sendal, balikan, bro. So kecoa, sana ketemu calon mempelainya. Allah melihat tidak kita menolong kecoa? Jawab hadirin, Allah melihat tidak kita menolong kecoa? Tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti menyaksikan. Allah suka tidak kita menolong kecoa? Nggak usah kita ceritakan ke siapa-siapa ahli zikir. Mata ke kecoa, hati ke Allah. Ini pasti izin Allah. Kita tidak tahu kapan kita dalam kesulitan. Allah datangkan gerbang pertolongan Allah walaupun dalam bentuk kecoa. Kenapa kita tidak tolong? Tolong dengan sukacita. So kecoa pelan-pelan supaya nggak copot antenanya ya. Zikirlah yang membuat seseorang bisa berakhlakul karimah, walaupun terhadap binatang, walaupun tidak ada siapapun yang melihat. Zikrullah lah kunci akhlakul karimah. Makanya orang-orang yang paling banyak zikirnya, insya Allah akan paling bersih hatinya, insya Allah paling mulia akhlaknya, insya Allah akan paling sukses dunia akhiratnya. Wallahu alam.